Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang tidak masuk? Masuk Semua, semua. Pak. Kalau itu Bapak absen dulu ya. Ignatius, Betul, Pak. Martinus, hadir Pak. Ismadiarani, Hadir Pak. Wirja Martin Muhammad, Hadir, Pak. Yasin Tayyib. Hadir Pak. Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi yaitu tentang teks eksposisi. Sebelumnya di sini apakah anak-anak tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu? Belum tahu Pak. Belum ya? Oke, kita masuk dari pengertian teks eksposisi itu sendiri. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk, ide atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun sebuah ilmu pengetahuan yang secara umumnya teks eksposisi memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan, uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhinya. Kemudian, teks eksposisi itu memiliki beberapa unsur. Baik, kita akan memasuki apa saja sih unsur-unsur dari teks eksposisi itu. Ada dua, yaitu pertama memiliki gagasan. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari seorang penulis terkait topik yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua mengandung sebuah fakta. Fakta di sini adalah menyajikan sebuah informasi yang benar-benar terjadi, yang tentunya memberikan informasi seperti misalnya waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada akhirnya, fakta akan semakin membuat gagasan dari seorang penulis menjadi lebih kuat, sehingga dapat menguatkan keyakinan pembaca terhadap gagasan maupun masalah tertentu. Berikutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, di sini ciri-ciri teks eksposisi ada 5. Di sini ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi. Nah, Bapak ingin menanyakan nih, apa saja ciri-ciri teks eksposisi yang kalian ketahui? Nah, boleh Wirja, silahkan sebutkan. Ciri-cirinya itu ada 5, Pak. Oke. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Yang keempat, format penulisan singkat, jelas, dan padat. Yang kelima, bersifat objektif dan tidak memihak, Pak. Oke, benar ya Wirja. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Wirja. Oke, benar apa yang disampaikan oleh Wirja, ada 5. Yang pertama memberikan informasi atau pengetahuan. Jadi dijelaskan sebelumnya bahwa teks eksposisi bukanlah teks fiksi, tetapi berisi tentang non fiksi. Oleh sebab itu, teks eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan teks non fiksi dan isinya berupa informasi atau pengetahuan, maka penulisan teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang pastinya yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, seperti yang Wirja sampaikan, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Ciri teks eksposisi berikutnya adalah format penulisannya yang singkat, jelas, dan padat. Dengan format penulisan seperti itu, maka pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. Yang terakhir, bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri terakhir dari teks eksposisi adalah teks eksposisi harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak atau beberapa kepentingan saja. Jadi bagi seorang penulis, teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi berdasarkan sebuah fakta. Nah, struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, rangkaian argumen, dan tentunya terakhir yaitu penegasan ulang. Kita mulai dari tesis. Tesis itu apa sih? Tesis itu bagian
Pertama, sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi hingga pernyataan para ahli. Yang ketiga, yang terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian terakhir ini yaitu penegasan ulang. Seorang penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta. Berikutnya akan disajikan penutup atau sebuah kesimpulan. Nah, tujuan dari teks eksposisi tersendiri yaitu berdasarkan pengertian teks eksposisi, maka tujuan teks eksposisi adalah menyampaikan informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Dengan tujuan tersebut, maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, setelah Bapak menjelaskan panjang kali lebar ini, Bapak ingin menanyakan salah satu dari kalian atau mungkin buat sebuah kelompok, 2 orang maju ke depan, seperti ini. 1 orang maju ke depan menyampaikan pendapatnya, kemudian yang satunya lagi pasangannya itu mencatat apa yang dijelaskan pasangannya yang di depan. Kita mulai dari Bapak ingin pasangannya Isma sama Ignatius. Isma duluan, silakan maju untuk menyampaikan pendapatnya tentang teks eksposisi yang ia pahami. Boleh, Bang. Jadi Ignatius di sini mendengarkan ya. Baik, Pak. Oke, baik. Menurut saya di sini teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan data yang diperoleh yang benar-benar terjadi. Oke, baik. Terima kasih Isma. Silahkan duduk. Oke, setelah yang telah disampaikan oleh Isma, sekarang Bapak ingin mendengarkan apa yang dapat dipahami oleh Ignatius. Silakan Ignatius, sampaikan. Di depan, Pak. Boleh ke depan. Baiklah, setelah mendengar pendapat dari Isma dan juga penjelasan dari Pak Guru, di sini saya akan menyampaikan pendapat dari saya, yaitu tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang bermacam-macam topik seperti tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu yang dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Terima kasih Pak Guru. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk Ignatius. Oke, setelah yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian yaitu Isma Tiarani dan juga Ignatius, bagaimana penyampaian pendapat mereka hampir-hampir mirip dan itu semua benar seperti yang telah Bapak sampaikan. Teks eksposisi tentunya merupakan teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Dengan tujuan teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga seperti Bapak jelaskan di awal tadi, pengertian dari teks eksposisi itu memiliki tujuan penjelasan atau mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Hal ini dapat membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Jadi minggu depan kelompok selanjutnya antara Yuyun dan juga Birja ya.
Minggu depan kalian berdua maju menyampaikan tadi kan Isma dan juga Ignatius menyampaikan pengertian. Selanjutnya kalian berdua menyampaikan ciri-ciri teks eksposisi itu apa saja. Siapa? Oke. Setelah Baik. kalian mendengarkan penjelasan Bapak tadi, semoga kalian paham dan mungkin jam kita pun tinggal 5 menit lagi. Jadi langsung kita tutup saja ya. Baik, Pak. Baik Pak. Dan sebelum kita tutup atau pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan siapa yang mau mimpin berdoa? Saya, Pak. Wirza. Ya. Wirza tadi dah mimpin belum? Belum, Pak. Belum. Oke, silakan Wirza. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wirja dan kita akhiri. Selamat siang. Siang siang, Pak. Pak.